Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi nih bareng Umi Dianti di sini di channel Dianti Aziz, sahabat YouTuber pemula. Yeay, kali ini Umi mau ngebahas tentang klaim hak cipta. So, jangan kemana-mana ya. Buat kalian semua, matiin dulu tombol merahnya, like, comment, and share ke seluruh media sosial kalian, and stay tune. Nah, jadi ceritanya Umi baru aja mengalami yang namanya kena klaim hak cipta atau copyright, gitulah bahasa kerennya. Jadi, barusan kemarin itu Umi mengupload video tentang treatment di CH Derma Klik Brow. Nah, video treatment tersebut itu ternyata ketika Umi upload kena atau nyangkut di klaim hak cipta. Nah, yang kena klaim hak cipta ini bukan dari musik yang Umi masukkan di video tersebut, tapi ternyata kenanya itu pada musik yang diputar di klinik tersebut. Jadi, kalau kita perawatan ya di klinik kecantikan, biasanya kan setiap klinik kecantikan itu memutarkan atau menyetel musik yang bisa membuat kita lebih tenang, kayak musik relaksasi gitu ya, supaya kita bisa perawatan dengan tenang, nyaman gitu, bisa tidur-tidur. Nah, musik tersebutlah yang terkena klaim hak cipta. So, Umi bingung banget dong jadinya, loh kok kena hak cipta gitu kan. Biasanya pakai musik dari KineMaster ini atau KineMaster ini nggak pernah ada masalah hak cipta. Ternyata kenanya dari sounds di klinik tersebut. Soalnya di video itu Umi ada percakapan atau ngobrol-ngobrol edukasi tentang perawatan bersama dokternya. Jadi kan ngerekam suara langsung nih obrolan antara Umi dan si dokternya. Akhirnya suara musik yang diputar di ruangan tersebut juga ikut terekam. Nah, suara musik itulah yang terkena klaim hak cipta. Terus gimana solusinya untuk menghilangkan atau mengatasi klaim hak cipta tersebut? Jadi kita ada 3 pilihan nih untuk mengatasi klaim hak cipta tersebut. Yang pertama, kita bisa memotong bagian video yang terkena klaim hak cipta. Yang kedua, kita bisa menghilangkan suara atau sound yang ada di saat part atau bagian waktu yang kena hak cipta tersebut. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengganti lagu yang terkena hak cipta tadi. Nah, karena kan Umi ini kenanya bukan di lagu yang Umi sisipkan di video tersebut, tapi hasil recording aslinya. Jadi emang 3 pilihan ini agak sulit ya, agak rumit untuk Umi pilih. Akhirnya keputusan terakhir Umi adalah Umi editing ulang videonya, Umi hilangin bagian-bagian yang memang terkena klaim hak cipta itu di menit 10.21 sampai 11.59. Akhirnya Umi cut manual dari aplikasi KineMaster lagi, Umi cut part itu, Umi hilangkan sama sekali agar klaim hak ciptanya itu nggak muncul lagi. Dan alhamdulillah setelah Umi cut, kemudian Umi upload kembali ke YouTube, itu memerlukan waktu sekitar 1 malam ya. Malam Umi upload, paginya baru Umi cek dan baru ada hasil bahwa video Umi itu bebas hak cipta. Karena memang prosesnya setelah upload semalam dapat keterangan memeriksa. Jadi masih memeriksa karena ada 1 ditemukan tapi masih memeriksa. Terus dolarnya juga memang sengaja belum Umi aktifin. Memang sengaja juga Umi belum publish ya video tersebut. Untungnya ketika Umi upload video itu Umi selalu private dulu. Nah, setelah semuanya oke baru Umi publish. Nah, ternyata pada saat Umi upload itu kena klaim hak cipta tapi videonya memang belum Umi publish. Akhirnya karena memang kemarin nyangkut di hak cipta, akhirnya video tersebut itu molor 2 hari dari waktu tayang yang seharusnya. Oke, daripada berlama-lama lagi Umi ngobrol ke kalian, langsung aja ya Umi tunjukin bagian mana yang kena klaim hak cipta dan bagaimana solusinya, serta ketika kita pilih pilihan solusi dari YouTube mengenai hak cipta ini dan prosesnya itu seperti apa. Kalian bisa langsung lihat ya. Tapi memang untuk mengatasi klaim hak cipta ini, apapun yang kita pilih memang prosesnya makan waktu yang agak lama ya. Proses untuk kita bisa menghilangkan klaim hak ciptanya. Biasanya itu sampai 1 hari. Selama proses tersebut ya, kalau kita publish videonya kita ya
akan tetap kena klaim hak cipta. Dan untungnya kemarin juga klaim hak cipta yang masuk di videonya Umi itu dari pemilik hak cipta itu membolehkan untuk itu dipakai dengan syarat penghasilan kita itu berbagi dengan yang punya hak cipta. Nah, dan karena Umi karena Umi itu pengen ini originalitas punyanya Umi gitu kan, videonya Umi nggak rela dong penghasilnya berbagi, sementara itu hanya ada sekitar 1 menitan saja yang kena klaim hak cipta, tapi kan nanti baginya Umi juga nggak tahu ya YouTube bakal baginya seperti apa. Jadi Umi nggak rela dong kontennya Umi kena hak cipta, so Umi utak-atik agar ini bebas hak cipta dan Umi upload lagi. Nah, di video paling atas ini teman-teman bisa lihat ya, di keterangan visibilitas itu masih pribadi, jadi aku masih private. Lalu di monetisasi juga masih aku nonaktifkan. Kemudian di pembatasan itu ada informasi klaim hak cipta. Nah, inilah keterangan yang menunjukkan bahwa video yang kita upload itu terkena klaim hak cipta. Selanjutnya kita bisa proses video ini untuk bebas dari hak cipta. Dengan cara kita klik aja di bagian keterangan klaim hak cipta, kemudian nanti akan muncul informasi klaim hak cipta. Video ini didapati berisi materi berhak cipta. Video ini memenuhi syarat untuk dimonetisasi, tetapi pendapatan akan dibagi dengan pemilik hak cipta lain. Nah, kemudian kita klik aja tulisan lihat detail yang berwarna biru. Lalu akan muncul keterangan, ringkasan, dan status hak cipta. Nah, di sini ada keterangannya. Yang pertama, dampak terhadap channel itu tidak terkena dampak. Lalu di bagian monetisasinya, tepat di lambang dolar itu ada keterangan ya di bawah tulisan nonaktif. Artis dan pemilik hak cipta yang terkait dengan lagu yang disertakan di video Anda mengizinkan Anda untuk berbagi pendapatan iklan dengan mereka. Nah, di sini artinya aku bisa terus menggunakan video ini dengan catatan ketika nanti mendapatkan penghasilan dari video ini, maka penghasilannya itu akan dibagi dengan pemilik hak cipta yang terkait pada konten tersebut. Lalu scroll aja ke bawah, nanti akan muncul keterangan konten yang berhak cipta itu yaitu di musik Rose Petals. Kemudian dampak pada videonya itu memenuhi syarat untuk bagi hasil. Nah, untuk mengatasinya kita pilih bagian warna biru, itu pilih tindakan. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagian konten kita yang terkena klaim hak cipta. Seperti Umi, di sini ada konten ditemukan di menit 10.21 sampai menit 11.59. Jadi hanya sekitar kurang lebih 1 menitan aja ya, itu yang terkena hak ciptanya. Langsung aja kita pilih tindakan yang berwarna biru. Nah, di sini muncul keterangan, kita bisa pilih ya. Seperti yang Umi sebutkan di awal tadi, kita punya 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa memangkas segmen yang terkena klaim hak cipta. Lalu yang kedua, kita bisa mengganti lagunya. Dan yang ketiga, kita bisa membisukan suara dari bagian yang terkena hak cipta tersebut. Di sini misalnya Umi pilih bisukan suara lagu, langsung aja kita klik. Lalu kita bisa memilih 2 pilihan. Yang pertama, bisukan semua suara saat lagu diputar. Jadi benar-benar semua suara, aktivitas ngobrol apapun itu akan dibisukan. Lalu pilihan kedua, bisukan suara lagu saja. Nah, di sini akan suara lagunya saja yang akan dibisukan. Kalian bisa pilih. Lalu klik bisukan suara ya yang warna biru. Nah, di sini memang ada proses, itu agak lama. Selama proses ini ketika kalian publish videonya, maka monetisasinya akan tetap dibagi 2. Nah, jika ingin dipotong videonya, kita bisa juga langsung lewat YouTube ini, pilih yang pangkas video, lalu ini ada keterangan siap untuk memangkas. Klik aja pangkas di bagian yang terkena klaim hak cipta.
cipta. Nah, kebetulan karena memang Umi itu kondisinya sulit banget untuk menghilangkan melalui YouTube, jadi Umi lakukan secara manual melalui KineMaster untuk memangkas videonya Umi yang terkena klaim hak cipta. Soalnya kan yang terkena klaim hak cipta itu bukan musik yang Umi sisipkan, tapi dari sound atau suara musik yang diputar pada saat Umi perawatan di klinik tersebut. Jadi agak-agak rumit lah menurut Umi untuk dilakukan di YouTube, so Umi lakukan secara manual. Nah, kalian bisa pilih ya, ketika terkena klaim hak cipta kalian bisa mengatasinya. Selamat mencoba. Oke, itu dia guys solusinya kalau konten kalian kena klaim hak cipta. Semoga bermanfaat buat kalian semua. See you, bye-bye.